Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua, ukhti dan ummahat? Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang insya Allah kita akan membahas tentang hilang perasaan ego, ya, yaitu rasa ego di dalam hati. Hilangkan rasa ego di dalam hati. Tapi sebelum itu sebaiknya kita istighfar terlebih dahulu, tundukkan hati kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda semua, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang bagaimana caranya kita menghilangkan rasa ego di dalam hati. Kebanyakan dari manusia lebih mendahulukan keinginannya. Nah, biasanya semua keinginan itu maunya aku, ya, sehingga semua keinginan yang ada di dalam diri ini adalah nomor satu harus dapat terpenuhi dalam hidupnya, maunya aku. Nah, Allah telah menciptakan jiwa manusia yang kecenderungan keegoisannya sebagai ujian, kecuali dia hidup dengan nilai-nilai moral Al-Quran dan bisa menjinakkan hasrat duniawinya. Perasaan ini akan mendominasi seluruh kerangka moralnya. Nah, biasanya orang yang memang sudah mendahulukan egoismenya atau keinginannya itu menganggap dirinya sendiri bukan orang lain, ya, menganggap dirinya sendiri bukan orang lain. Nah, dia selalu menginginkan yang terbaik dan paling sempurna dari segalanya untuk dirinya sendiri. Dan dia ingin memiliki harta benda, anak-anak dan keluarganya sendiri hanya untuk merasa nyaman. Nah, dalam menghadapi kesulitan, kadang-kadang orang yang egois ini mengharapkan orang-orang yang ada di sekitarnya mau mengikuti semua apa yang dia inginkan. Bisa mau menjalankan semua jenis risiko ataupun masalah yang bisa mendukung dia. Bahkan kadang-kadang dengan mengorbankan kepentingan mereka sendiri tanpa dia sadari. Nah, orang seperti ini juga berusaha untuk melindungi dirinya dan minatnya sendiri, sehingga untuk memastikan kenyamanan dan kenyamanan dirinya itu sendiri, dan ketika situasinya sudah berbeda, dia dapat melupakan banyak hal yang dia hargai demi melindungi kepentingan dirinya sendiri dan mencegah bahaya apapun yang datang kepadanya. Allah telah mengungkapkan perasaan egois yang penuh hasrat ini di dalam hasrat duniawinya yang kita lihat di dalam Al-Quran surat ke-70 ayat 19-21. Surat ke-70 itu adalah surat ke-70. Kita lihat dulu Bunda, surah Al-Ma'arij. Ya, surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Jadi silakan bunda-bunda yang ada Al-Quran di dekatnya, silakan dibuka surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Yang artinya, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan harta, dia menjadi kikir. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat di sini manusia itu diciptakan
dengan banyak keluh kesah atau dengan keras kepala, ya kadang-kadang apabila yang mendapat kebaikan dia akan menjadi kikir. Nah, artinya di sini bahwa manusia dia akan mudah berputus asa, dan kemudian apabila hal-hal buruk terjadi pada dirinya, dan mudah menyesali ya ketika ada hal-hal baik yang datang kepadanya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang egois ini hanya menginginkan keinginan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, sebenarnya ini adalah dilarang, ya. Sifat egois ini sangat dilarang. Nah, kita lihat bagaimana dalam Islam egois ini adalah tidak dibolehkan. Pertama, kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat antara realitas tentang kebenaran. Nah, kebenaran di dalam hadis yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Mengapa dia dilarang? Ya, kenapa egois ini dilarang? Nah, ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am surat ke-6 ayat 104. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta atau tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepada dirinya. Dan aku Muhammad sekali-sekali bukanlah pemeliharamu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa secara nyata, bahwa secara benar, ya, Allah itu menurunkan bukti-bukti yang terang kepada kita. Kalau memang kita sudah melihat adanya kebenaran, maka kebenaran itu adalah untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak melihat adanya kebenaran, baik dalam segi apapun yang Allah turunkan kepada kita, maka kemudaratannya kembali juga kepada diri kita sendiri. Nah, jadi artinya apapun yang Allah berikan itu kembali kepada kita sendiri, dan Allah tidak merasa dirugikan, ya. Jadi semua itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, bahwa Allah telah memberikan kita panduan apapun, ya, kebenaran itu adalah sebenarnya untuk kita. Nah, ini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 108. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Qur'an dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Nah, jadi Allah sudah jelas mengatakan kepada kita, memanggil kita, hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran. Ya, kebenarannya apa? Yaitu Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka kita ikutilah petunjuk dari Al-Quran itu. Karena ini adalah suatu kebenaran yang memang sebetul datangnya dari Al-Quran. Nah, tapi kalau kita tidak mau memahami Al-Quran itu, artinya kita tidak mau mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya kalau kita mau petunjuk itu adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau, maka kesesatannya adalah untuk diri kita sendiri. Dan itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Dan Allah sudah katakan, bukan aku yang menjaga dirimu. Ya, aku sudah memberikan kamu, kalau masuklah kamu ke dalam dunia, masuklah engkau ke hutan belantara itu adalah dianggap adalah sebagai dunia, maka aku kasih petunjuknya adalah Al-Quran. Kau gunakanlah Al-Quran itu. Kalau engkau mau selamat, maka selamatlah diri kamu sendiri. Kalau kamu mau sesat, maka yang sesat itu adalah bagi dirimu sendiri. Nah, tinggal kitalah yang mikir, apakah kita mau tersesat selama di atas dunia ini,
Apakah kita mau menuju jalan kebenaran ataukah jalan ketidakbenaran. Nah, semua itu adalah pilihan dan kita sendiri yang akan menentukannya. Nah, kemudian yang ketiga, egois ini akan menimbulkan jika kejahatan kita lawan, maka akan berdampak pada diri kita sendiri. Ya. Jika kejahatan kita lawan, maka akan berdampak kepada diri kita sendiri. Nah, di dalam Al-Quran Allah juga melarang supaya kita jangan egois, ya, menginginkan keinginan kita sendiri. Semata-mata adalah menuntun kita dan menjamin kesejahteraan umatnya, sehingga akan hal yang terbaik yang akan kita dapatkan. Ini kita lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa yang berjihad, artinya maksudnya di sini adalah jihad fisik atau jihad nafsi, ya, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Karena manfaat ataupun pahala dari jihad itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam, yaitu dari manusia, jin dan malaikat. Nah, dalam arti kata, dia tidak memerlukan sesuatu pun dari mereka, juga dia tidak membutuhkan ibadah kepada mereka. Jadi ini artinya di sini dikatakan kembalinya semua kepada kita. Apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kembali kepada kita. Kalau dia tidak baik, maka keburukannya juga kepada kita. Nah, jadi sekarang tinggal kita yang milih, tinggal kita yang mikir, apakah kita mau tetap berada di dalam kesesatan ataukah di dalam kebaikan.